semuanya ke dalam surga, rek kafir, rek mukmin, rasul kabeh ke surga, atau semuanya malah saya asupkeun ke neraka, hak saya. Pertanyaan saya, mungkin nggak itu terjadi? Ya? Mungkin nggak terjadi itu, orang kafir diasupkeun ke surga, orang mukmin diasupkeun ke neraka? Ya? Tidak mungkin. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi Allah Maha Kuasa, mungkin saja kita bisa nggak bilang nggak mungkin juga. Menurut kita nggak mungkin. Emangnya kita bisa ngatur Allah ya? Bahwa kemudian itu mustahil terjadi, tidak mungkin. Menurut siapa tidak mungkin? Cek Allah. Saya betul maha kuasa, tapi setelah membatasi kemahakuasaan saya dengan sifat maha adil. Yang menetapkan yang maha adil itu Allah juga. Oh, itu tidak mungkin terjadi karena saya maha adil. Jadi kalau kita manusia nggak punya hak sama sekali membatasi Allah. Bagaimana kita membatasi Allah yang maha kuasa? Jadi yang membatasi kemahakuasaan Allah itu hanya Allah juga. Jadi kalau kita mengatakan itu mustahil, cek Allah. Karena Allah menyatakan saya maha adil. Gak mungkin kalau saya masukkan orang kafir ke dalam surga, orang mukmin ke dalam neraka, teradil, zalim, dan kezaliman bukan sifat Allah itu. Bahkan ini haram zulma ala nafsi. Saya haramkan, kata Allah, kezaliman itu ada pada diri saya dalam sebuah diskusi. Jadi ini yang harus kita pegang ya, dalam prinsip akidah kita. Allah itu pemilik segala sifat maha, dan kita makhluk tidak punya kekuasaan apa-apa. Makhluk kita ini harus kita yakini la haula wala quwwata, tidak memiliki daya kekuatan apa-apa untuk menentukan diri kita, menentukan apapun. Kita hanya bisa berpikir, melangkah dan sebagainya. Itu pun dengan memanfaatkan semua potensi yang Allah berikan pada kita. Yang menentukan hasil siapa? Allah. Kita nggak pernah menentukan hasil. Maka sungguh sangat zalim kalau ada orang menuntut hasil, lalu memarahi seorang, kenapa kamu tidak berhasil? Nah, emang menentukan hasil sah. Jadi kalau ada seorang majikan itu marah-marah karena bawahannya itu tidak berhasil, salah sih majikan itu, zalim itu. Emangnya saya menentukan hasil ari gagar kumaha? Dan saya menentukan hasil ma Allah. Yang menentukan gagal Allah deh. Nah, sang majikan itu hanya boleh marah kalau si anak buahnya itu memang tidak berusaha secara maksimal. Nah, itu memang bisa disalahkan. Kenapa kamu tidak berusaha maksimal? Bukan kenapa kamu tidak berhasil. Kenapa kamu tidak berusaha maksimal? Nah, itu bisa itu. Maka Allah juga tidak akan menuntut hasil dari kita. Yang Allah tuntut dari kita itu adalah usaha yang maksimal. Makanya saya sering mengatakan, yakinlah ibadah kita itu diterima oleh Allah setelah kita berusaha maksimal khusyuk, maksimal ikhlas. Geus maksimal usaha kita tuh. Tapi hasilnya dengan karek sakitu insya Allah diterima, yakin. Asal sudah maksimal usaha kita untuk saat itu. Lalu besok saya berusaha lagi untuk lebih lagi dengan secara maksimal lagi untuk bisa mencapai yang terbaik gitu. Hari ini saya baru sampai ke sini usaha maksimal saya. Asal maksimal ya. Maka kita sudah tidak akan dituntut oleh Allah. Jadi Allah dari sekian banyak
bukti kemahakuasaannya itu diantaranya dijelaskan dalam ayat berikutnya. Pertama adalah allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqal mauta wal hayat, itu salah satu di antara kemahakuasaan Allah. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ini dulu Nabi Ibrahim pernah berhadapan dengan siapa? Raja Namrud. Lalu kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Saya juga sarwa aja. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu dibawalah dua orang ini dari kehadapan dia. Dia perintahkan kepada ininya tuh orang-orangnya, bunuh yang satu, payahan mati. Nah ini bebaskan. Tuh yang satu saya matikan, yang satu saya hidupkan. Itu pengertian menghidupkan dan mematikan. Maka Nabi Ibrahim tidak ingin berdebat terlalu jauh lah dengan melalir gitu. Maka beliau langsung mengarahkannya kepada poin yang sudah gak bisa dijawab lagi. Tuhanku menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Nah sekarang coba kamu terbitkan dari barat, tenggelamkan di timur. Nah, sudah gak bisa apa-apa lagi. Padahal mematikan dan menghidupkan itu, menghidupkan dalam arti tadinya tidak ada lalu diciptakan. Nah, masalahnya kenapa di sini khalaqal mauta wal hayat? Kok mau mati dulu baru hidup? Sama dalam Quran surat Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi Allah menciptakan kita manusia itu pertama mati dulu. Mati baru kemudian hidup, mati lagi baru hidup. Jadi masing-masing kita akan mengalami 2 kali mati dan 2 kali hidup. Nah masalahnya kok diawali dengan mati? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata, mati. Fa ahyakum, hidup. Summa yumitukum, mati lagi. Summa yuhyikum, hidup lagi. Nah, istilah hidup dan mati itu yang dimaksud kita pertama kali diciptakan itu hidup. Tentu hidup. Bahkan setelah diciptakan kita itu diciptakan untuk kekal. Nah, pertama kali kita diciptakan itu dalam bentuk ruh. Jadi istilah hidup yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran itu ketika ruh itu berjasad. Yang disebut dengan istilah mati itu ketika ruh berpisah dengan jasad atau ruh itu tidak berjasad. Nah, kenapa pada fase pertama kita disebut dengan fase kematian? Karena waktu itu ruh kita belum berjasad di alam ruh. Jadi pertama kali kita diciptakan manusia itu dalam bentuk ruh, Pak. Di alam ruh. Ini bisa lihat Al-A'raf 172. Jadi
Jadi semua manusia diciptakan dalam bentuk ruh. Nah, itu disebut dengan fase kematian. Kenapa? Karena ruh kita waktu itu tidak berjasad. Barulah kemudian satu persatu ruh itu ditiupkan lewat malaikat ke dalam jasad, dalam rahim ibu kita. Saat jasad itu sudah terbentuk menjadi seperti ini gitu. Yang diawali dengan nutfah, lalu alaqah, lalu mudghah, gumpalan mani, lalu gumpalan darah, lalu gumpalan daging. Lalu dalam Quran surat Al-Mu'minun itu gumpalan daging kami jadikan tulang, lalu tulang kami lapisi dengan daging, fa ansa'nahu khalqan akhar. Setelah proses itu semua antara 3-4 bulan janin dalam rahim itu, ditiupkanlah ruh yang sudah ada itu, tiup ke dalam jasad ini. Maka sekarang ruh itu punya tempat, yaitu jasad ini, lahir ke alam dunia. Maka dia disebut dengan fase kehidupan. Itu di fase kedua sekarang kita ini. Nanti setelah ini kita akan memasuki fase ketiga, yaitu fase kematian lagi di alam barzakh sampai dengan kiamat. Itu ketika ruh ini dikeluarkan lagi dari jasad untuk melanjutkan kehidupan di alam barzakh. Tapi kehidupan itu disebut dengan kematian. Kenapa? Karena ruh selama di alam barzakh itu tidak berjasad. Jadi ruh-ruh orang-orang tua kita, termasuk ruh-ruh para Nabi Adam dan sebagainya, sekarang di alam barzakh itu tidak berjasad. Mati dalam arti binasa. Jadi yang kita sebut dengan kematian itu peralihan kehidupan dari alam dunia ke alam barzakh. Jadi alam barzakh itu hidup. Ada yang menikmati, mereka hidup sambil menikmati kehidupan alam barzakh. Karena manusia itu hanya setelah dia meninggalkan alam dunia hanya dua, Pak. Yang satu menikmati, yang satu disiksa. Sudah nggak ada lagi usaha dan lain sebagainya. Sudah berhenti usaha itu. Jadi manusia itu hanya terbagi dua di alam barzakh itu. Sebagian sedang menikmati alam barzakh dengan menonton surga. Sebagian lagi sedang disiksa dengan menonton neraka. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Al-Mu'min ayat 46. Tentang Fir'aun dan mereka yang menuhankan Fir'aun. Sekarang di alam barzakh sedang disiksa dengan dipertontonkan pada mereka itu neraka jahanam. Jadi bukan mati dalam arti binasa, pindah kehidupan. Tapi kenapa disebut kematian? Karena tidak berjasad. Maka sungguh nggak benar itu kalau siksa kubur itu diartikan jasad dan terus terjadi di kuburan. Nah, ngawur itu, Pak. Ngawur itu semuanya. Dulu ada acara di TV kan, acara itu yang katanya waktu kuburannya digali lagi karena salah nguburkan, digali lagi terus, jasad nanti racet karena ia jadi, ya? Rahasia ilahi, ya? Iya rahasia ilahi. Ya? Maksudnya mah bagus, inseunan, ulah jadi koruptor ulah itu, tapi